Mantul. Apa kabar? Good morning, selamat pagi. Ya, senang sekali ya bisa merapat lagi di acara BBKT. Belajar bareng Kokoco nih, asik. Teman-teman, ya, sorry terlambat acaranya karena tadi itu signalnya bermasalah. Jadi saya coba untuk masuk melalui Zoom tapi tidak bisa masuk. Gitu, unable terus. Jadi aku restart lagi semuanya. Ya, baru dia bisa masuk. Iya Bu Yohana, maaf ya lebih dari jam 10. Tadi error ya, error. Ya, udah ready padahal udah masuk tadi dari jam 10 kurang, tapi mesti ngulang-ngulang terus. Gitu. Ya, sejujurnya hari ini tadi saya lagi males ya agak-agak ngamut untuk bawain BBKT jujur ya, teman-teman ya. Tapi kemudian saya mikir, saya ngajarin tim untuk bisa disiplin, bisa konsisten ya kan, suruh lakukan pas lagi nggak mood, tetap lakukan meskipun lagi malas, tetap lakukan meskipun lagi bla 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 bla. Mau semangat kayak nggak semangat ya tetap melakukan. Akhirnya saya juga tetap melakukan dan ya semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton ya dan member-member MCI One More pada pada khususnya ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita mau bahas teman-teman. Kita hari ini nggak bicara soal bisnis, tetapi soal mindset. Ya, aku udah siapin materinya sebenarnya ya. Tinggal aku sampaikan saja. Tadi cuman karena masalah apa? Karena tentang mood aja. Iya. Terus kebantu lagi. Kedorong sama Zoom-nya tiba-tiba kagak bisa connect ke Facebook ya. Hampir saja aku menyerah. Tapi ya karena aku sudah mindset sudah lumayan belajar terus berapa belas tahun ya berapa puluh tahun. Makanya kita gas terus ya. Sidoarjo hadir, mantap ya. So, teman-teman, eh kita ini mau bahas tentang soal mindset, teman-teman ya. Karena bisnis itu bisa naik turun, bisa stuck, bisa kenceng gitu kan. Ya, bisa naik bener-bener naik gitu, bisa turun bener-bener turun gitu ya. Namanya bisnis kita nggak pernah tahu, unpredictable ya. Berubah peraturan di negara kita pun bisa mempengaruhi namanya bisnis. Saya tahu banget tuh buat misalkan teman-teman yang tinggal di daerah Jakarta ya. Jakarta itu ada namanya Jalan Gajah Mada sama Hayam Wuruk. Itu dulu rame banget toko-toko itu jalan yang protokol lah. Semua ruko-ruko itu pasti rame. Makanan semua pasti rame. Terus tiba-tiba ada perubahan tuh. Teng, dibangun yang namanya jalur busway, bus trans, ya kan? Teng, dilarang parkir di jalan protokol itu. Karena apa? Karena sudah sempit. Akhirnya apa teman-teman? Akhirnya banyak yang tutup, ya. Nah, saya nggak tahu sih dengan pengusaha-pengusaha di sana apa yang kemudian mereka lakukan gitu ya untuk memperbaiki kondisinya. Apakah mereka pindah ataukah mereka bagaimana? Ya, tapi yang jelas ada beberapa yang akhirnya close di situ. Ya, bahkan ruko-ruko di situ akhirnya sudah tidak banyak yang kosong gitu kan teman-teman karena perubahan dari peraturan. Nah, yang apa yang membedakan kemudian akhirnya orang-orang yang berhasil, orang-orang yang kemudian gagal gitu teman-teman. Apa yang membedakan orang-orang yang ketika ada perubahan-perubahan seperti itu, apa yang membedakan orang yang terus bergerak sama orang yang terus maju? Ya perbedaannya adalah di mindsetnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman di MCI One More saat ini, selama nanti teman-teman pelajari hari ini dan mindsetnya dibenarkan, mindsetnya dibagusin, mindsetnya udah benar, itu income miliaran itu bukanlah sebuah mimpi teman-teman, tapi pasti bisa terwujud. Nah, pertanyaannya adalah untuk bisa mendapatkan income miliaran, teman-teman sudah upgrade belum? Siapa di sini sudah upgrade ke bilioner? Katakan saya di kolom chat, yuk. Siapa-siapa saja yang sudah upgrade nih ke bilioner nih. Yuk, ketik saya di kolom chat ya. Saya sudah kok gitu ya. Karena ini aduh MC itu bonusnya itu makin mantap ya guys. Ya. Nanti saya kasih tahu di belakang kalau saya inget ya. Nanti saya kasih tahu gambarannya kayak gimana. Keren banget. Ya jadi, teman-teman, kalau kita berbicara ya, teman-teman ya, banyak orang yang hidup di dunia ini, ya mereka yang gajinya ngestak segitu-segitu aja, gitu kan. Ada yang udah usaha kecil-kecilan atau udah ikut bisnis MCI, tapi hasilnya juga masih begitu-gitu aja. Nah, apa yang membedakan? Kita semua kan sama nih, sama-sama warga negara Indonesia, sama-sama makan nasi, ya.
Kadang-kadang makan Indomie saya kalau di launch ya. Nah, apa yang membedakan kita orang-orang yang sukses dengan orang-orang yang belum sukses atau orang-orang yang bahkan selalu stuck di situ, ya. Nah, yang membedakan teman-teman adalah di mindset orangnya, ya. Ada beberapa orang yang mindsetnya itu gini, maunya tuh cepet gitu. Orang tuh nggak sabaran. Pengen tuh kalau bisa kan langsung presentasi langsung closing. Pengennya join MCI One More, begitu join jalankan langsung berhasil gitu. Banyak orang seperti itu teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya ya karena mindset nggak sabaran, ya masih ada yang buru-buru sukses. Nah, tapi yang namanya bisnis itu kan butuh proses. Akhirnya apa? Akhirnya dia gagal. Pindah ke perusahaan A, gagal. Ya, pindah ke perusahaan B, gagal. Pindah ke perusahaan C, gagal. Gagal terus teman-teman. Karena apa? Bukan karena bisnisnya tidak bagus, tetapi karena mindsetnya dia, pola pikirnya dia adalah mau cepat nggak sabaran. Sehingga apa? Baru mulai kena masalah sedikit langsung down. Gitu, ya. Nah, ini adalah salah satu mindset yang perlu kita benarkan kalau misalkan ternyata masih ada di antara teman-teman yang memiliki mindset seperti ini. Kenapa sih aku udah lama bergabung di MC tapi kok nggak sukses-sukses, ya? Tapi dia dia nggak inget kalau dia jalankan bisnis MC-nya Senin Kemis, ya. Senin dijalanin, udah gitu libur sampai Kemis, ternyata tidur lagi liburnya sampai Senin lagi, ya seminggu sekali atau bener-bener jarang dikerjakan, fokusnya nggak ada di MC ya. Gimana mau berhasil? Oke, itu mindset yang pertama ya. Mindset yang nggak sabaran, yang mau cepat itu perlu diberesin teman-teman. Bonusnya luar biasa, sayang kalau tidak upgrade bilangnya betul Bu Deborah. Disiapkan model lebih besar, siap menerima rezeki lebih banyak lagi. Yes, amin, 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 amin. Pindah-pindah menua tanpa hasil, betul. Bali hadir, halo nih Made Sutari. Mantul ya. Oh, udah banyak yang upgrade loh. Jos, Bu Chandani ya. Bu Yohana, Jos. Bu Dewi, Lasma, Jos. Nah, terus ada lagi mindset yang kedua teman-teman yang juga salah satu contoh ya. Contoh kedua itu adalah mindset-mindset orang yang mentalnya tuh mental karyawan yang baru gitu. Mental orang baru, mental karyawan baru. Saya nggak bilang mental karyawan doang ya, tapi mental karyawan yang baru ya. Di mana tuh kalau karyawan baru itu kebanyakan dari mereka tuh nunggu disuruh, kagak mau proaktif ya. Belum proaktif mereka. Mereka tuh kalau disuruh A dia jalanin, kalau nggak disuruh mereka nggak mikir. Dia pikir udah ya udah nggak ada kerjaan gitu. Nah, mental-mental kayak gini teman-teman yang akan membuat kita itu terhambat dan tidak bisa bertumbuh. Kalau Anda punya anak, ya anak Anda sekolah nih di rumah belajar matematika, ya. Belajar matematika terus kalau misalnya tiba-tiba dia bilang, ah ini nggak bisa. Terus dia nggak mau proaktif mencari tahu bagaimana caranya untuk bisa. Kira-kira dia akan naik nggak level untuk pemahaman tentang matematikanya dia? Tentunya enggak, teman-teman. Ya. Atau anak-anak di rumah nggak proaktif, nggak mau cuci piring karena nggak disuruh, ya, nggak mau bantu beresin meja makan kalau nggak disuruh. Nah, itu adalah mental-mental, teman-teman, yang tidak bisa membawa kita maju. Mental-mental itu hanya akan membuat kita bertahan di tempat, diam di tempat. Ya, celakanya ketika kita diam di tempat, teman-teman, itu bukan berarti kita baik-baik saja, bukan. Ketika kita diam di tempat, kita justru akan tertinggal karena dunia selalu bergerak maju. Orang yang tidak melakukan apa-apa, teman-teman, akan tertinggal, ya, baik itu oleh orang yang bahkan tadinya di belakang dia atau tadinya di bawah dia. Itu orang yang tidak melakukan apa-apa, dia akan tertinggal. Orang yang tidak proaktif untuk berkembang, untuk maju, dia akan tertinggal teman-teman, karena dunia selalu berkembang, dunia selalu bergerak maju. Jadi kalau misalnya ada di antara Anda juga yang hari ini masih belum proaktif memikirkan strategi atau bagaimana cara bikin grup meeting bla 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 bla, belum proaktif, mohon maaf teman-teman. Hati-hati, nanti Anda bisa tertinggal. Ya. Nah, ada lagi teman-teman, ada juga yang mindset-mindset pola pikir yang takut gagal. Nah, guys, siapa sih di antara kami nih leader-leader Anda nih? Ya, ada Mbak Nia selalu semangat, ada Bu Deborah, ya kan? Nah, siapa sih di antara kami itu yang tidak pernah gagal?
Kami semua pernah gagal, teman-teman. Kami semua pernah yang namanya melakukan sesuatu, presentasi tidak closing, follow up ditolak, ya kan udah grup meeting ternyata nggak ada yang gerak juga. Kami pernah mengalami hal seperti itu, ya. Tetapi apa yang membuat kami berbeda dengan orang-orang kemudian yang belum menjadi seperti kami adalah apa? Kami terus bergerak maju. Kami nggak takut gagal. Ketika kami gagal, kami coba lagi. Gitu. Seperti tadi ya, ketika saya Zoom yang nggak bisa masuk ke Facebook, saya coba lagi. Coba kalau misalnya saya orangnya yang bener-bener males gitu kan, ya saya udahan tuh. Udahlah, chat aja di grup, chat di Facebook. Sorry ya guys ya, hari ini nggak BBKT nggak bisa karena saya nggak bisa connect ke live-nya. Jangan-jangan saya malah nebar masalah baru lagi. Apakah ini karena ada demo ya? Wah repot ya, ternyata cuma karena jaringannya doang. Ya, jadi teman-teman. Jangan takut gagal. Ya, dalam segala hal semua leader-leader Anda, ya saya, kami semua, itu kami pernah mengalami kegagalan dalam menjalankan bisnis MCI. Ada yang jaringan tiba-tiba hilang, ada yang akhirnya berantem sama timnya, ada yang tiba-tiba musuhan upline dan downline, ada yang ketika kita membantu untuk membereskan masalah di bawah, tiba-tiba mereka semua nggak puas dan mereka semua hilang. Oh, itu kami sudah mengalami semuanya, Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi, yang membuat kami berbeda dengan orang-orang yang akhirnya belum memiliki pencapaian apa-apa adalah apa? Kami terus bergerak. Ya, MC One More nih, produk transdermal, ya kan? Kami takut gak gagal. Ya, Pak Hendra takut gak gagal untuk mengambil apa momentum seperti ini. Beliau juga takut gagal, Bapak Ibu, teman-teman. Tapi dia gas. Kenapa saya jadi nadanya nada Makassar nih? Ya, jadi nada Sulawesi nih. Ya, Ji. Gimana, Ji? Gimana Ki? Aduh. Ya teman-teman, tapi dia gas. Karena apa? Karena melihat, menghitung-hitung ini potensinya besar. Akhirnya dijalankan. Dia coba meskipun resikonya gagal. Gitu, teman-teman. Dan akhirnya apa? Boom! Sekarang jaringan boom! Bonusnya udah mulai boom! Member-member asing. Yang pegal-pegal hilang ya kan, yang susah-susah daerah yang pegal kagak susah digosokin pakai magic stick kebantu, yang sendi-sendi yang udah bunyi kletak-kletak terbantu. Karena apa? Karena Pak Hendra berani mencoba dan tidak tahu gagal. Pak Hendra pernah gagal gak? Pernah. Beberapa produk yang dia coba untuk pasarkan, ya kan, tapi ternyata tidak masuk ke lapangan. Gitu, akhirnya apa? Ya mau nggak mau kita perlu untuk reshuffle, ya reshuffle gitu teman-teman ya. Dia Lova, mantap. Taiwan hadir, siap. Pekanbaru hadir, hadir. Yes. Gitu teman-teman. Wai hadir, mantul ya Mbak Ani. Bekasi hadir, mantap. Jadi teman-teman, kita perlu memperbaiki mindset-mindset yang tidak memberdayakan. Ya, mulailah membangun mindset-mindset yang memberdayakan. Nah, apa itu mindset-mindset yang wajib dimiliki oleh kita untuk kita bisa berhasil di bisnis MCI One More? Fondasi apa, mindset apa yang bisa kita gunakan sebagai fondasi kita dalam kita kemudian mencapai kesuksesan yang lebih besar lagi di bisnis MCI? Bagaimana Anda kemudian keluar dari masalah-masalah keuangan Anda dan Anda bisa menjadi orang yang kemudian bisa membantu orang banyak di sekeliling Anda. Nah, Anda kalau memang orang apa Anda ingin menjadi orang yang seperti itu, orang yang berhasil, orang yang berpenghasilan besar, orang yang bisa membahagiakan keluarga Anda dari segi finansial, orang yang bisa membahagiakan orang tua Anda dari segi finansial, ya maka Anda perlu memiliki mindset-mindset ini. Ya, ada beberapa mindset yang sudah saya siapkan Bapak Ibu ya. Ya, yang pertama, yang inti adalah apa? Yang pertama adalah mindset yang berani bermimpi besar. Di bisnis MC Bapak Ibu, bukan langit batasannya, tapi mindset kita. Bukan langit, mindset kita yang membatasi kesuksesan kita di bisnis MCI. Ya, kemarin saya ke Makassar, ketemu sama Ibu Tina Amir. Ya, Bu Tina Amir dia bercerita tentang perjalanan dia bersama dengan Ibu Agustin, upline-nya. Ya, kalau Ibu Agustin itu orangnya stres kata dia, nekat. Ya, dia kalau misalnya pergi kemana, yuk kita pergi sini yuk. Nanti kalau misalkan nggak tahu jalan gimana? Gampang ada Google Map. Nanti kalau misalnya nggak ada orang gimana? Gampang kita bisa cari orang. Nanti kalau misalnya nanti ke di situ gimana gimana ya? Gampang. Pokoknya semuanya digampangin teman-teman. Ya. Dan bukan cuma omong kosong.
Ya benar-benar gampang dan kemudian sampai melakukan. Benar-benar orang yang mindsetnya itu adalah apa namanya? Berani punya visi gitu. Tenang, di situ pasti bisa, di situ pasti jalan, di situ pasti begini. Berani bermimpi teman-teman. Ya, berani bermimpi besar. Kalau orang-orang yang gagal, orang-orang yang biasa-biasa saja, bahkan cenderung di bawah biasa-biasa ya teman-teman. Rata-rata mereka adalah orang-orang kecil yang berpikir bahwa ya udahlah cukup. Yang penting cukup. Yang penting nggak kurang. Padahal kurang. Yang penting masih bisa hidup. Padahal udah setengah hidup. Gitu. Ya teman-teman ya. Sedangkan kalau misalnya Anda ingin berhasil, setiap orang yang berhasil ya. Tapi kan berhasil beda-beda. Oke lah. Kalau Anda ingin menjadi miliarder di bisnis MCI teman-teman, Anda perlu berpikir, memiliki mindset. Gimana caranya supaya jaringanku bisa lebih besar? Gimana caranya supaya timku bisa lebih luas menjangkau Indonesia? Dan gimana caranya supaya aku ini bisa menjadi pribadi yang lebih berdampak terhadap perkembangan tim bisnisku dan juga keluargaku dan teman-temanku. Berani berpikir, bervisi besar, teman-teman. Berani bermimpi besar. Punya jaringan di Indonesia, punya jaringan di Asia, di Malaysia, misalnya Singapura. Mulai berani untuk bermimpi. Ah, tapi kok nanti gampang, nanti pasti akan ada caranya. Gitu. Ya, yang penting apa? Berani memimpikannya dulu. Di Victory seminarnya Bu Norita pernah mengangkat sebuah quotes yang pernah disampaikan oleh namanya Walt Disney, ya. If you can dream it, you can achieve it. Jika kamu bisa memimpikannya, maka kamu bisa mencapainya. Ya, jika kamu bisa memimpikannya, maka kamu bisa mendapatkannya. Teman-teman, impikan dulu. Kok Tony nggak mungkin lah. Kok Tony saya upgrade ke bilioner. Kok Tony buat apa? Saya nggak mungkin dapat 1,5 miliar per 4 bulan. Hei, 1,2 miliar per 4 bulan. Teman-teman 1,2 miliar per 4 bulan itu cuma 300 juta. 300 juta doang teman-teman. Kalau misalkan dalam waktu per bulan ya per bulan. Cuma 300 juta. Artinya dalam waktu 1 bulan itu cuma yang namanya terjadi 1.000 pasang paket platinum. Teman-teman. 1.000 pasang paket platinum. Kok Tony, aduh mana mungkin sih 1.000 pasang paket platinum. 1.000 pasang paket platinum teman-teman. Kalau dibagi ke perharinya berapa tuh? Cuman 30 pasang per hari, teman-teman. Ya, 30 pasang per hari, teman-teman akan dapat income itu 300-an juta setiap bulannya. Kotone emang bisa Kotone 30 pasang setiap hari. Bisa, kami sudah mengalaminya. Bisa, bisa banget. Gitu. Jadi alangkah sayangnya jika teman-teman tidak manfaatkan momentum kita ini untuk yang namanya upgrade ke bilioner. Ya, di sini kan yang nonton kan banyak yang bukan jaringan saya. Sebenarnya saya tidak terlalu peduli apakah Anda mau upgrade atau tidak. Cuman saya bertugas di sini sebagai bagian dari Victor System Network. Saya ingin mengajak Anda untuk berpikir secara cerdas dan berani bermimpi besar. Upgrade ide Anda ke bilioner, teman-teman. Dan jalankan bisnis MCI dengan mindset-mindset yang akan saya bagikan hari ini. Pasti gila hasilnya. Pasti gila. Ya. Jadi mikirnya gitu, teman-teman. Berani bermimpi besar. Ya, berani punya visi. Yang kedua, mindset yang perlu dipikirkan adalah apa? Yang perlu Anda miliki apa? Jangan menunggu sempurna baru mau melakukan. Lakukanlah terus-menerus sambil dievaluasi, sambil diperbaiki agar semakin sempurna. Jangan dibalik, teman-teman. Jangan menunggu sempurna dulu, nunggu stok barang ada dulu di rumah, nunggu ini, nunggu itu, nunggu apa yang saya ada waktu, nunggu saya bisa jago presentasinya. Teman-teman tidak ada waktu yang tepat lain dari sekarang, teman-teman. Lakukan aja dulu. Ketika teman-teman action, 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 action dengan cara yang benar, maka itu akan mendatangkan kesempurnaan dari cara Anda melakukan. Kesempurnaan itu adalah akan terjadi ketika apa? Akan semakin dekat jika apa? Jika kita terus lakukan dan kita terus perbaiki. Orang yang pertama kali masak nasi goreng kagak enak, kalau misalnya bulan depan dia baru masak lagi, belum tentu enak teman-teman. Tapi ketika dia sering masak nasi goreng, oh ini
hari ini ternyata kurang kurang garam, coba besok garamnya dilebihin. Wah, ini garamnya kelebihan, besok dikurangin. Wah, ini garamnya udah pas nih, tapi kurang manis, kecapnya ditambahin. Kayak gitu teman, saling sambil lakukan, sambil evaluasi, akhirnya akan menciptakan sebuah masterpiece teman-teman. Akan mendatangkan sebuah produk, menghasilkan sebuah produk yang sempurna, yang Anda harap-harapkan, yang Anda idam-idamkan. Presentasi teman-teman, kemarin waktu pertama kali Transdermal hadir, teman-teman, saya pun salah ketika presentasi. Ini saya buka di sini ya guys ya. Tapi sebelum saya buka, saya minum dulu. Kasih. Saya akan hadapi semuanya, tapi minum kopi dulu guys. Teman-teman, waktu Transdermal masuk, ya saya udah terima produk. Langsung saya ngobrol ke teman-teman saya. Itu kan saya cerita ini saya nggak ngomong ke semuanya lah ya, intinya saya pas yang day one and the first time I talk about the transdermal page, saya langsung melakukan sebuah kesalahan yang fatal ya, dari cara saya menyampaikan dan kalimat yang saya sampaikan. Saya bilang, saya kasih contoh, saya bawa nih sampelnya kan, ini loh produk baru dari MCA, Transdermal Page. Apa nih Ton? Wow, ini produk, saya langsung excited kan, karena dengan Dokter Meta tuh kan, wah, bagi saya tuh yang disampaikan Dokter Meta itu semua masuk akal, sehingga pas saya terlalu excited dalam menyampaikan, ya. Saya langsung bilang gini ke teman saya, ini produk bagus banget, jadi dia itu vitaminnya itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, ketika saya ngomong kayak gitu teman-teman, saya lihat wajahnya dia langsung berubah jadi takut malah. Jadi ada kita kan kalau misalnya udah sering melakukan presentasi teman-teman ya, kita tuh bisa melihat mimik wajah. Apakah orang ini tertarik, apakah orang ini belum tertarik, apakah orang ini mikir atau tidak, apakah orang ini bosan ngobrol sama kita. Kita itu bisa mengenali mimik wajah seseorang gitu ya. Dan dari mimik wajah yang saya dapatkan, dari reaksi yang yang dia keluarkan, mimik wajahnya itu mimik wajah yang anjir ngeri banget nih. Nah, dari situ saya langsung perbaiki teman-teman di presentasi yang selanjutnya. Nah, kalau misalkan presentasi yang empat emprut teman-teman, bisa gak diperbaiki? Nggak bisa. Bisa gak kita kalau misalnya nunggu sempurna dulu berpresentasi, ya keburu di closing orang lain teman saya itu. Ya teman-teman ya, mana tuh wajah saya jadi blur. Jadi intinya adalah apa? Nah, kita sambil lakukan, sambil evaluasi, sambil perbaiki, maka akan semakin sempurna. Teman-teman, orang-orang leader-leader Anda, kami tuh gas dulu, ya, gas dulu teman-teman. Sambil kita melakukan evaluasi sambil jalan, kagak nunggu gitu ya. Apalagi kalau mikirnya gini, aduh kok Tony saya belum bisa presentasi, nanti saya presentasi malah ditolak lagi sama teman-teman saya. Nggak apa-apa ditolak, abis itu belajar besok-besok presentasi lebih bagus lagi gitu ya. Jadi teman-teman, kalau Anda pengen menjadi leader atau miliarder di bisnis MC One More, Anda perlu gas ya, gas. Kemudian apa? Evaluasi sambil berjalan. Bungkus? Kalau bungkus ketik dong di kolom chat. Bungkus kok nih. Ya. Jadi yang kedua adalah apa? Mindset yang kedua, jangan nunggu sempurna. Gas dulu. Terus evaluasi sambil jalan. Nah, yang ketiga, di bisnis MCI, MCI adalah bisnis network marketing. Ya, network itu jaringan, ya. Bagaimana membangun jaringan marketing, bagaimana membangun jaringan saluran distribusi, itu yang dinamakan dengan network marketing, ya. MCI bukanlah direct selling yang jualan 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 jualan, tetapi MCI adalah network marketing. Jangan hanya berfokus pada jualan, tetapi juga membangun jaringan. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya, janganlah Anda berfokus untuk hanya jualan terus-menerus, tetapi mulai bina orang-orang yang membeli sama Anda. Mulai membina orang-orang yang bergabung di dalam jaringan Anda. Mulai membina orang-orang yang mengatakan, oke, aku mau join sama kamu. Ya, orang-orang yang Anda bilang, yuk ini ada promo ke Korea, yuk saya mau jalan sama kamu ke Korea. Nah, Anda bina orang-orang itu teman-teman. Bangun jaringan marketer di jaringan Anda. Bukan membangun jaringan direct selling di jaringan Anda. Ya, sampai sini clear ya teman-teman ya. Jadi ada yang namanya apa namanya? Kita perlu belajar untuk memiliki mindset, kita perlu menduplikasi, menduplikat, ya.
duplikasi, mindset yang menduplikat gitu teman-teman. Membangun orang-orang yang hebatnya sama seperti kita. Jangan one man show ya, tapi together show. Asik ya teman-teman ya. Jadi mindset yang ketiga adalah apa? Jangan pernah berpikir untuk bekerja sendirian, tetapi bangunlah tim. Dan ketika Anda sudah membangun tim, Anda komitmen dengan tim Anda, pastikan Anda disiplin dan punya dedikasi dalam membangun mereka. Itu yang paling penting, teman-teman. Ya, jadi kita perlu bisa mengajarkan tim kita untuk bisa terus mereproduksi, untuk bisa menduplikasikan juga ke dalam tim bisnis jaringannya dia, meskipun tanpa adanya kita. Itulah yang namanya network marketing. Sehingga apa? Kita bisa berfokus membantu yang lain lagi sambil tetap memantau jaringan yang sudah ada. Gitu. Ya, jadi mindsetnya adalah duplikasi. Jangan one man show, tetapi duplikasi, membangun jaringannya orang-orang yang hebat seperti kita. Kok aku aja belum hebat kok, makanya hebatkan diri Anda. Kok pantas gak kok aku memimpin mereka? Pantaskan diri Anda. Sesederhana itu. Ya, teman-teman ya. Kok apa yang bagaimana cara aku memantaskan diri saya kok? Lah kamu merasa nggak pantasnya di bagian mana? Kamu perbaiki di situnya, maka kamu akan semakin pantas. Gitu. Itu yang ketiga ya, duplikasi. Nah, yang keempat teman-teman, berani berinvestasi kepada diri sendiri. Berani berinvestasi kepada diri Anda sendiri, teman-teman. Ya, aset utama di bisnis kita itu bukannya member, bukan jaringan, jujur aja. Ya, member dan jaringan bisa hancur, bisa pergi, bisa hilang, bisa tiba-tiba join MLM lain, bisa tiba-tiba direkrut oleh orang lain, bisa tiba-tiba berantem sama Anda nggak jalan. Bukan tim kita, teman-teman, sebenarnya aset utama kita. Ya, mereka aset nggak? Mereka aset. Ya, Anda adalah aset MCI. Tapi ya, kita, teman-teman, aset utama kita adalah apa? Diri kita sendiri, pengetahuan yang kita miliki, waktu yang kita miliki, energi yang bisa kita keluarkan, itu adalah aset utama diri kita, teman-teman. Ya, aset utama diri kita. Itulah sebabnya kenapa kalau teman-teman perhatikan leader-leader saat ini sudah mulai memperhatikan kesehatannya mereka. Ya, untuk apa? Untuk memperbaiki apa? Untuk memperbaiki energinya kami. Gitu. Ya, semakin bertambah usia, jujur ngomong, meskipun kita pakai pen dan pakai tempel-tempel transdermal nanti ke depannya sering setiap hari gitu teman-teman ya, tetap kita tidak bisa yang namanya menghindari yang namanya tua gitu. Akhirnya apa? Kita perlu berani berinvestasi kepada apa? Satu, kesehatan. Kedua, otak. Otak. Hot ya, hati dan otak. Ada kacau ya kemarin makanan di ada contoh Makassar ada titik-titik hot ya. Saya nggak boleh ngomong di sini ya. Ya jadi kita perlu bisa berinvestasi di apa? Di energi kita, di pengetahuan kita, otak kita dan juga waktunya kita. Apa yang dimaksud kau dengan kita bahas satu-satu ya. Jadi intinya adalah berani berinvestasi. Kesehatan. Pakai produk MCI One More Anda secara rutin. Jangan Anda pelit-pelit, ya kan? Kok produk MCI itu kalau misalkan saya pakai semuanya mahal kok, makanya gedein bonusnya, gitu. Gimana cara gedein bonusnya? Pakai produknya, gitu kan? Buat jadi contoh ke orang-orang dapetin testimoni, ya. Itu yang pertama, energi. Dan juga mungkin Anda bisa berinvestasi untuk apa? Untuk berolahraga, entah itu Anda nge-gym kah, atau lari pagi kah, atau jalan cepat kah, atau Anda mau gimana, Muay Thai kah, apa kayak Pilates kayak bla bla, terserah Anda. Pokoknya investasilah pada energi Anda dan kesehatan Anda. Ya, sehingga Anda jauh lebih bisa juga untuk apa? Menjaga stamina tubuh Anda. Yang kedua adalah apa? Nih, otak, teman-teman, pengetahuan. Berinvestasilah kepada pengetahuan Anda, teman-teman. Belajar, beli buku, ya. Ini teman-teman saya pun ya, bentar. Ini saya beli-beli buku nih lagi nih, ya. Oh, aduh. Ini baru nyampe kemarin waktu saya pulang dari Makassar. Jadi saya pas ke Makassar ini nyampe dia bukunya. Ya teman-teman ya. Beli buku apa sih Kok Tony? Buku-buku yang menurut saya penting untuk saya pelajari agar saya bisa berbagi kepada Anda semua. Gitu. Tar, ini kan sambil ada di Facebook ya.
Jadi kan ada rekamannya. Jadi kan kalau misalnya kita buka pun nggak apa-apa ya. Ada rekamannya nih, unboxing itu sama juga kayak unboxing ya. Oke ya. Buku apa aja kok Tony? Nih, tak kasih tahu. Tapi nggak mesti Anda beli, nggak ya. Saya nggak nyuruh Anda beli ya, teman-teman ya. Saya cuma pengen kasih tahu bahwa saya pun masih belajar. Saya pun masih upgrade diri. Ini tanggal berapa nih? In transit 29 Agustus 2025. In transit. Ya, teman-teman. 29 Agustus. Ya, artinya pas saya lagi berangkat ke Makassar. Baru nyampe barangnya transit. Berarti saya ordernya sebelum saya ke Makassar, gitu kan? Ya. Saya orangnya do the talk, teman-teman. Ya, do the talk. Saya beli dua set ya, karena nanti sebagian mau saya berikan untuk hadiah kepada tim ketika ada apa gitu. Ya ini salah satu strategi saya lah, ya proaktif. Punya duit jangan dipakai buat sendiri, dipakai buat mengembangkan tim juga gitu ya. Ini yang saya lakukan teman-teman. Jadi kita ya seperti itulah Tony Hansen tuh ya. Duit banyak buat apa kalau misalnya kita nggak pakai buat bantuin tim kita juga. Nah, buku apa yang saya beli? No, saya kasih tahu. Bagaimana seorang pemimpin bertindak? Memimpin bukan memberi perintah. Ya, yang pertama. Saya di sini the decision maker. Ya, pemimpin hebat selalu cerdas dalam mengambil setiap keputusan. Yang ketiga, rahasia sukses berpikir pagi para pemenang. The winning mindset. Ya, sekali lagi saya nggak nyuruh Anda untuk beli ya, tapi ini adalah saya cuma mau lihat yang saya beli itu kayak gimana. Artinya apa? Saya terus belajar investasi kepada otak teman-teman ya. Investasi kepada otak tuh ya. Ini sama bukunya teman-teman. Buat challenge ke tim, buat kasih hadiah ke tim, buat tim-tim yang saya rasa butuh ini saya akan berikan kepada dia gitu kan. Seperti itu. Nah, ini buku yang selanjutnya juga nih. In Transit tanggal 28 Agustus 2025 ya kan. Tapi saya belum belum dia belum nyampe ketika saya berangkat. Apa isinya kok Tony? Pokoknya di dia apa namanya? Beri proaktif lah. Belajar teman-teman ya. Megabook, Megahook sama Chris. Isinya apa? Isinya tentang saya kan sering bikin konten ya. Jadi di sini sudah dikasih tahu dia punya. Saya bukan jualan ya, karena saya nggak ada link referensi. Saya bukan reseller, tapi saya mau kasih tahu Anda aja. Ada tentang hook jualan, hook storytelling nih. Fix ini jadi X yang aku rekomenin sekarang. Jadi kalau misalkan dipakai contoh buat produk kita gimana? Ya, melatonin. Misalnya melatonin. Fix ini nih. Kalau hooknya ya, fix ini jadi X yang aku rekomenin sekarang. Fix ini yang apa? Ini yang ini yang aku pakai setiap malam biar aku gampang tidur dan yang aku rekomenin sekarang gitu. Ya, apalagi nih hooknya. Kesal gak sih kalau misalnya kesal gak sih kalau X kesal gak sih kalau udah tahu badan capek tapi otak masih nggak bisa ngerem ya akhirnya nggak bisa tidur susah tidur makanya saya pakai ini asik nih saya nggak mau capek-capek nggak mau pusing-pusing mikir bikin hook udahlah beli aja bukunya nanti bawa kemana-mana setiap kali saya mau bikin konten saya tinggal nyontek depannya kemudian lanjutkan ke isinya cakep. Nah itu menjawab pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana apa contohnya untuk yang namanya investasi di waktu? Itu teman-teman. Dengan pengetahuan kita akan mendapatkan waktu yang lebih cepat dalam menyelesaikan sesuatu. Pertama, untuk dari segi pengetahuan. Kedua, uang yang Anda gunakan bisa Anda bangun untuk apa? Untuk menginvestasi kepada tim bisnis Anda. Ya, sehingga apa? Mereka lebih cerdas, mereka lebih hebat, maka waktu-waktunya mereka akan lebih produktif dan Anda akan menjadi lebih mudah dalam mengembangkan bisnis MCI. Itu yang kedua. Kemudian apa lagi?
Untuk hal-hal di dalam diri kita, waktu kita 24 jam teman-teman, kita perlu bisa berpikir memudahkan diri kita agar apa? Agar jangan sampai waktu 24 jam kita itu habisnya lewat gitu doang. Kayak misalnya apa? Cuci baju, ngepel, setrika baju, teman-teman, cuci piring. Teman-teman, ini adalah 4 pekerjaan rumah tangga biasa, tetapi menghabiskan banyak sekali waktu kita setiap hari. Kalau kita kerjakan sendiri, ya, uang yang Anda terima, pastikan Anda memiliki mindset. Kalau kata Pak Reo pernah dengar kata Pak Hendra. Oh, panjang banget ya. Iya, saya akan menjelaskan sampai dengan kakek. Pokoknya dari awal dari mananya tuh. Kalau Pak Reo ada menyebut kata Pak Hendra, maka saya akan sebutkan juga. Pak Reo pernah berkata, pernah mendengar Pak Hendra ngomong gini, "Don't sweat on small things." Jangan buang-buang keringat kamu untuk hal-hal yang tidak, untuk hal-hal yang terlalu kecil. Contohnya apa? Ya tadi, cuci baju, ngepel, nyapu, setrika baju, ngejemur, ngangkat jemuran, teman-teman. Aduh, cuci piring, aduh. Kalau memang bisa dari income Anda, Anda berbagi kepada orang lain. Yuk, dia yang kerjakan lah. Ya, pulang pergi, oh, it's okay, it's fine. Gitu kan. Tetapi Anda jadi bisa punya waktu lebih banyak dalam mengembangkan bisnis Anda. Ya, teman-teman, orang yang pelit akan kalah sama orang yang mau berbagi. Orang yang pelit belajar akan kalah sama yang mau upgrade diri. Orang yang mau mengembangkan tim, orang yang pelit untuk mengembangkan timnya akan kalah dengan orang-orang yang loyal untuk mengembangkan timnya. Sesederhana itu. Jadi teman-teman, tapi bukan berarti apa tim kita mau kita bantuin terus. Enggak, teman-teman, enggak bertumbuh nanti dianya. Ya, jadi jangan juga kita tetein terus untuk timnya. Ya, tapi kita harus bantu dia sampai limit mana ini ada tanggung jawabmu, tanggung jawabku, tanggung jawabku. Ya, responsible to and responsible for. Kita belajar dari Pak Prasetya Brata saat itu. Eh, Sebagai leader, my responsible to you are mempersiapkan sumber daya yang Anda butuhkan, mempersiapkan komunitas untuk membantu Anda untuk bertumbuh. Tapi diri Anda masing-masing, you are responsible for your own success. I responsible to help you to success. Your responsible is to make yourself success. Oke, yang berbeda teman-teman ya, jangan salah ya. Jadi sebagai upline tugas kita adalah membantu tim kita untuk sukses, tapi bukan tanggung jawab kita. Dia sukses tidak sukses bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah membantu dia untuk bisa sukses. Karena kesuksesan itu ada tanggung jawab masing-masing. Oke, demi ongger, ongger. Oke, oke. Ya, guys ya, gas ya, gas. Bungkus ya, bungkus, jos, gandos. Oke, kita lanjutkan. Dan yang kelima, mindset yang perlu Anda miliki adalah apa? Milikilah mental baja. Ini materi yang didapatkan dari materinya Bu Yulia Go, ya, bermental baja. Untuk menjadi orang yang sukses, Anda perlu bermental baja, Bapak Ibu. Ya, Anda perlu fight, Anda perlu gila-gilaan, Anda perlu berani berjuang, ya, tanpa takut mengalami penolakan. Mental baja, ketemu penolakan, gas, ya. Karena apa? Penolakan adalah bagian dari proses. Kalau kata Bu Eni Chen, semakin ditolak semakin menggila presentasinya. Semakin ditolak semakin menggila presentasinya, teman-teman. Ya, di situ Anda akan kemudian berkembang, ya, akan terus bertumbuh. Akan mulai datang closingan-closingan. Akan mulai kemudian datang orang-orang yang di closing sama Anda, akhirnya mau ikut sukses bareng sama Anda. Itu kalau misalnya Anda memiliki mental baja. Sadari bahwa penolakan adalah bagian dari proses, ya, bagian dari proses untuk bisa menang. Dan kabar baiknya di bisnis kita, ya proses kita cuma penolakan doang. Berbeda dengan petinju. Ya, jebret, 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 jebret. Pukulan-pukulan dari lawannya adalah bagian dari prosesnya dia untuk menang. Kalau kita cuman gini dong proses kita. Ya nanti deh saya kabarin. Saya nggak dulu deh. Oh gitu ya. Oke nanti gue tanya laki gue ya. Oke nanti gue tanya bini gue ya. Gitu doang. Oke nanti gue kabarin deh. Oke gue mau jalan tapi nanti ya. Oh tapi aku lagi sibuk. Itu doang teman-teman prosesnya kita. Sakit gak? Enggak.
Cuma kadang-kadang berasa sakit itu di sini kok Tony. Kebanyakan drama lu hidupnya, ya. Jadi jangan pakai drama-drama teman-teman. Mau sukses, nggak usah pakai drama. Mental apa aja. Berani gas, ya. Itu tuh kayak Cita Butina sama Bu Agustin. Nanti kalau gini gimana? Nggak bisa, gampang, mental aja. Ditolak nggak apa-apa. Bikin FYP sepi, bikin lagi di tempat lain yang lebih rame. Udah gampang teman-teman. Grup meeting sepi, bikin lagi grup meetingnya yang dengan ngundang orang lebih banyak lagi biar rame. Gitu teman-teman. Kok saya telepon orang ditolak mulu, coba pelajari dulu evaluasi gimana cara teleponnya. Ya, jadi kayak gitu teman-teman. Ya, tadi kan ada banyak tuh mindsetnya ya. Jangan jangan satu-satu, ini mesti dikombinasikan. Ya, mesti dikombinasikan. Ya, teman-teman, apa perbedaan antara distributor MCI yang sukses dengan distributor MCI yang gagal? Rata-rata cuma satu, teman-teman. Yang sukses tetap jalan meskipun ketemu penolakan. Kami tetap jalan meskipun kami mengalami penolakan dan kegagalan. Yang gagal, mereka berhenti ketika mereka mengalami penolakan ataupun kegagalan. Sampai sini jelas? Paham? Masuk akal? Benar? Iya. Sekali lagi, kami leader-leader teman-teman, ya, yang membedakan kami dengan orang-orang yang gagal yang akhirnya berhenti adalah apa? Kami terus jalan meskipun kami mengalami penolakan dan kegagalan. Sedangkan mereka berhenti ketika mereka berjumpa dengan penolakan ataupun kegagalan. Ya, cakep. Mindset yang keenam, ada tujuh teman. Ya, mindset yang keenam. Kita perlu bisa melihat, haus lagi minum lagi. Ini kopi kokonat nih dari Vietnam. Mau habisin ini biar nanti bisa segera minum yang kopi durian. Kemarin dibungkusin lagi dari apa? Leader Bone. Ya, Ibu Puang Jidarna, Ibu Ji Puang Darna. Gimana nggak panggilnya? Ibu Puang Haji Darna. Ya, itu apa? Selai durian, teman-teman. Mantap. Belum dicoba ya, nanti beli roti roti tawar dulu. Say, ya. Nah, yang keenam adalah apa, teman-teman? Mindset yang keenam yang perlu Anda yang perlu Anda hidupi dan Anda sadari adalah apa? Pahami dan lihatlah bisnis MCI sebagai sebuah pertandingan maraton, bukan pertandingan sprint yang dekat, tapi ini maraton, jaraknya panjang. Ya, sehingga apa? Kita nggak perlu ngebut-ngebut banget di awal, ya. Yang penting dengan pace yang cukup aja, gitu ya, dengan kecepatan yang cukup aja. Tapi konsisten kecepatan, lari terus, ya lari terus. Kalau sprint kan kita ngebut, oh kalau kita kagak ngebut kita akan ketinggalan kan. Kalau sprint cuma 100 meter, lari terus 100 meter, kita akan ngebut, cus, finish, finish, finish. Tapi bisnis itu bukan pertandingan sprint. Bisnis itu seperti maraton. Dan di maraton, kalau misalnya Anda awal-awal langsung lari, cus, gitu ya, belum nyampe setengah jam udah muntah-muntah, gitu loh teman-teman. Karena apa? Karena kaget badannya, karena sakit badannya, karena terlalu over dari awal. Makanya yang penting adalah apa? Lakukan 573 konsisten aja dengan kecepatan Anda. Tingkatin kadang-kadang ketika bisa cepat Anda tingkatin, tapi jangan ngebut banget. Jangan apa? Kecapean, stamina-nya nggak cukup, habis muntah, mati di tengah jalan gitu. Akhirnya berhenti tengah jalan, nggak sanggup melanjutin lagi. Nah, teman-teman, kok bukankah kalau kita ngebut artinya kita memiliki mental baja kok terus lari kencang-kencang kok bukan itu namanya bunuh diri. Kita juga perlu punya hikmat kan makanya perlu investasi di pengetahuan. Ya, investasi di pengetahuan knowledge. Jangan hanya sekedar ngikutin nafsu birahi gitu kan, nafsu diri sendiri gitu. Tapi Anda perlu memiliki yang namanya pengetahuan. Untuk apa? Untuk bertindak secara secara konsisten, disiplin dan lakukan dengan berdedikasi kalau kata Pak Hendy Tandiono. Gitu. Ya. Pelan, bukan pelan ya, pokoknya terus bergerak sampai akhirnya teman-teman Anda mungkin akan berjumpa dengan orang-orang yang udah jalan duluan, tapi mereka kemudian stuck di tengah jalan dan Anda berhasil melampaui mereka, ya. Teman-teman kadang-kadang orang suka minder, aku tuh lo udah jalanin bertahun-tahun tapi kenapa aku belum elit ya, ya. Tenang aja jalannya terus nanti
nanti juga Anda akan mencapai elit dan jangan-jangan nanti Anda akan melampaui orang-orang yang sudah elit duluan. Karena apa? Mungkin yang elit ini yang udah nyampe elit duluan, teman-teman ya, mungkin dia lagi kagak udah kagak konsisten, dia kemudian udah menyerah. Oh, cuman elit-elit doang kata dia gitu kan. Akhirnya Anda melampaui, Anda jadi eksekutif elit, ada kemudian menjadi elite crown, kemudian Anda menjadi royal crown, kemudian kita menjadi royal ambassador. Teman-teman, nggak usah mikir terlalu jauh ya, nggak usah terlalu mikirin orang, terlalu mikirin kayak gimana gimana gitu kan, nggak usah mikir kok aku kok belum nyampe nyampe. Ketika anda nyampe teman-teman, semua beban-beban pikiran yang pernah anda lalui, semua pengalaman-pengalaman yang pernah kita lalui teman-teman, itu semua hanya akan menjadi bumbu ketika kita berbicara di depan teman-teman kita, ketika kita berbagi di dalam Zoom meeting, ketika kita berbagi di dalam, mungkin anda nanti akan mendapatkan panggung Victory Seminar anda sendiri teman-teman. Bayangin ya, anda di panggung Victory Seminar dan Anda berbagi tentang dulu saya mau berhenti. Wah, tapi saya terus jalan karena saya ikut BBKT Kokoh Tony. Wah, saya seneng banget tuh dengarnya nanti ya. Dan akhirnya saya bisa berdiri di sini sebagai pembicara di acara Victory Seminar. Saya pribadi, weh, kalau saya bisa, Anda semua juga pasti bisa. Wes, Brrr. Mantap gak tuh teman-teman? Itu yang kita butuhkan. Ya. Lihatlah bisnis MC sebagai bisnis, sebagai pertandingan maraton. Jarak jarak jauh ya. Panjang perjalanan kita, teman-teman. Saya 15 tahun, hampir 15 tahun di bisnis ini. 2017. Terdaftar udah 15 tahun, terdaftar. Enggak, terdaftar belum 15 tahun. Jangankan baru 14 tahun lebih. Ya, guys, gila, guys. Banyak orang gagal itu karena mereka maunya cepat, kayak tadi di awal saya sampaikan ya. Padahal kami-kami ini leader-leader Anda selalu bermain untuk jangka panjang. Selalu bergerak untuk jangka panjang. Bahkan Pak Yohanes, Pak Hendra ya selalu mengingatkan tentang yang namanya wealth style. Wealth style, bukan lifestyle ya, tapi wealth style. Bagaimana kita bisa mendapatkan namanya kehidupan yang di masa yang akan datang, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita benar-benar financial freedom, teman-teman. Ya, benar-benar financial freedom. Apapun kondisi di dunia ini, apapun kondisi di Indonesia ya teman-teman, kita tetap financial freedom. Kenapa? Dari income-income yang saya dan Anda miliki ya. Terus kemudian kita diajarkan bagaimana mengelolanya. Pak Yonsi mengajarkan tentang instrumen instrumen investasi ya. Kok saya belum diajarin, kok nanti tunggu waktunya. Ya, akan ada waktunya nanti Anda belajar seperti itu. Ya, Pak Hendra juga mengajarkan, mengundang financial financial advisor kepada kami waktu itu juga pernah. Ya untuk apa? Untuk kami belajar bagaimana bisa mendapatkan yang namanya kehidupan yang kaya, yang sesungguh-sungguhnya, yang sekaya-kaya dan sesungguh-sungguhnya. Bukan untuk terlihat kaya, tetapi memang benar-benar menjadi kaya. Gitu teman-teman. Ya, jadi berpikirlah, milikilah mindset, bisnis MCI adalah bisnis maraton. Ya, jangka panjang, bukan jangka pendek. Ya, namanya teman-teman ya. Saya lupa, saya cuma bikin 6 ternyata. Ya, jadi kadang-kadang kita gini loh. Banyak orang yang kepengennya cepetan, cepet, 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 cepet. Bahkan orang-orang terdekat kita kadang-kadang nggak sabar melihat kita. Ya, almarhum papa saya teman-teman ya, pun sama. Waktu saya memutuskan untuk menjalankan bisnis MCI secara serius, saya tidak bekerja, saya jalankan bisnis MCI gitu kan. One day, papa saya kan termasuk orang yang kolot waktu itu ya. Jadi dia punya mobil satu Suzuki Futura, Suzuki Carry, ya. Itu setiap hari pagi dibuka untuk kantor mama, sore dipakai, pagi dibuka kantor mama, terus ditutup terpal, ya ditutup terpal gitu ya, terpal warna biru, kayak terpal buat apa tenda-tenda gitu loh teman-teman, gila gak? Ya, papa saya tuh sampai bikin kayak gituan untuk nutupin mobilnya. Supaya apa? Supaya nggak dipegang-pegang orang, supaya nggak dibaret-baret orang. Ya tapi malah gara-gara gitu menjadi banyak yang baret-baretin ya, pada iseng tangannya. Nah, jadi waktu itu Sunday pernah saya bantuin papa saya tutup tutup terpalnya tadi. Terus sampai papa saya ngomong gini, Tony, kamu nggak mau cari kerja lagi aja gitu. Ya mungkin papa saya khawatir ya, yang namanya orang tua kan pasti khawatir kan, ngeliat anaknya berjuang kok nggak jadi-jadi, malah punya banyak hutang ya kan. Ya, papa mama saya jadinya stres gitu kan. Saya bilang,
nggak apa Tony mau coba di MCI gitu. Nah, untungnya apa teman-teman? Ketika saya jalankan bisnis MCI dan saya benar-benar karena kepepet kebutuhan juga ya, akhirnya saya jalankan benar-benar. Ditolak saya jalan lagi, ditolak saya jalan lagi, ditolak saya jalan lagi. Saya cuma melihat kepada dua orang teman-teman saat itu ya, Yohanes dan Wendy. Ya lebih banyak waktu itu ngeliatnya ke Pak Yohanes lah. Ya karena Pak Yohanes yang saat itu yang waktu saya nanya Pak Wendy, yang Pak Wendy bilang income 1 juta per hari ya Pak Yohanes gitu. Saya waktu itu belum nanya income-nya Pak Wendy berapa. Dan Pak Yohanes juga lah yang kemudian pernah satu ketika mengajak saya nemenin dia ke ATM gitu kan, ke ATM di Mangga 2 Square di lantai bawah ya di LG apa di UG saya lupa lah di ujung. Jadi dia mau ngambil uang, set diambil masukin ATM-nya, masukin PIN-nya, diambil uang gitu kan. Terus dia belaga sama saya sambil ngomong. Jadi ini ATM nih, ini ATM Bapak Ibu ya. Yang tadinya mencet-mencet di sini nih depannya nih. Terus ketika dia udah pencet-pencet dia mau ambil uangnya, dia bergeser begini. Sehingga apa? Saya di sini bisa ngeliat ke layar monitor gitu ya. Saya yakin ini Pak Yohanes pasti sengaja sih, saya yakin sih. Ya. Jadi ketika dia ngambil uang, kan dulu kan kalau misalnya kita pencet langsung pencet angkanya, nggak keluar stroke. Yang ada di layar layar ATM. Itu dia pura-pura dia, saya yakin tuh geser dia. Cah. Mata jahil dong teman-teman yang Amerika dikasih lihat pasti kita lihat dong, ya kan? Kita juga penasaran berapa sih tabungannya Yohanes saat itu kan? Dan begitu saya lihat teman-teman, aduh teman-teman, depannya angka 1 ya, belakangnya banyak, tapi intinya itu saat depannya 1 dan ada 9 angka di belakang angka 1. Ya, artinya saat itu tabungannya Pak Yohanes itu udah 1 miliar lebih. Dan itu yang membuat saya, wah gila nih FCI. Bukti sudah nyata di depan mata. Kalau saya masih bodoh, menunggu sempurna, menunggu bisa untuk bergerak. Yang rugi siapa? Saya. Ya kan? Kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya kemudian saya tidak mau apa namanya, tidak mau, saya kebanyakan mikir, saya nggak berani bermimpi besar. Saya mikir 1 miliar nggak mungkin lah. Mana bisa saya bangun rumah 10 miliar sekarang ini? Tapi karena saya berani bermimpi, teman-teman, saya terus melakukan meskipun saya belum sempurna, saya melakukan yang proses duplikasi kepada tim-tim saya, bikin acara kayak gini untuk Anda juga ya. Harapannya ya Anda bisa kemudian nanti gini, Kotori kenapa sih bikin BPKT gitu? Ya, karena saya percaya bahwa tim-tim saya juga itu mendapatkan inspirasi banyak dari Anda-Anda semua. Kesuksesan Anda di lapangan pun kami share kan ke tim kami masing-masing. Dan itu akan kemudian mengangkat semuanya menjadi lebih bersemangat. Ya, makanya semakin banyak yang sukses di bisnis MCI, maka bisnis kita akan makin besar luar biasa. Yang penting kita mau share ke grup kita. Ya, ya itulah sebabnya duplikasi. Ya, sekarang kemudian investasi diri, belajar, belajar, belajar. Sampai sekarang juga masih belajar, investasi waktu, investasi kesehatan, teman-teman. Ya, terus juga saya menghadapi penolakan. Kalau saya waktu itu ditolak, waktu pertama kali saya prospek orang dibantu oleh Pak Yohanes, itu nggak closing, teman-teman. Kalau ketika itu saya langsung berhenti, akhirnya nggak bisa lah yo. Nggak ada Tony Hansen yang sekarang. Ya, nggak ada Tony Hansen sekarang. Ada aja Tony Hansen yang punya banyak hutang sepertinya. Wah, gila, 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 gila. Ya, dan kalau misalkan saya fightnya untuk apa, cuman nggak mikir bahwa ini perjalanan bisnis jangka panjang. Ya, mungkin saya juga udah apa ya, kayak member-member yang lain tuh, yang begitu kaya kayak petasan. Cut! Pek, 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 hilang. Gitu. Tapi enggak. Ya untungnya saya punya tim yang solid. Ya baik itu upline-upline saya, juga tim-tim di kedalaman saya, mereka semua saling support ya, mensupport saya juga. Ya pokoknya saling support lah. Kita sama-sama saling mengingatkan. Itu sebabnya kita terus bisa berjalan maju. Nah, coba kalau misalnya tidak, pasti semuanya pada berhenti. Ya, dan juga banyak teman tim-tim saya juga yang luar biasa, teman-teman ya. Kayak Kosugi gitu kan, kayak Mbak Lika, Mas Elik, kayak Cikek Lina yang di luar negeri sendirian, nggak ada upline, upline jauh di Indonesia. Bagaimana mikirnya tuh? Kalau misalnya dia pikir, ribet lah, males lah, ngurusin tentang bea cukai segala macam, tentang pajak ke Taiwan segala macam, mikir gimana cara barang bisa masuk. Kalau misalkan mikirnya kayak gitu tuh, teman-teman, Ibu Kwek Lina nggak akan bisa beli Mercedes-Benz di Taiwan gitu.
Tapi karena beliau adalah orang yang bermental baja, mencari peluang, cari solusi, ya kan? Eh, apa namanya? Berani berinvestasi diri. Bahkan sekarang beliau itu lebih rajin ikutan kelas daripada saya, Bu Eklina. Ya, dan semalam teman-teman juga sudah melihat beliau kan membantu di acaranya Dr. Talk sebagai host kita yang luar biasa, ya kan? Nah, itu leader-leader hebat. Ya, jadi beranilah bermimpi besar, teman-teman. Nah, sekarang tugas Anda adalah apa? Sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, teman-teman, bolehlah ya, teman-teman setelah acara ini, teman-teman coba tuliskan. Kalau saya tanya Anda, berani gak bermimpi besar? Berani kok. Nah, tuliskan apa impian Anda tersebut. Apa mimpi besar yang ingin Anda wujudkan, teman-teman? Ya, entah itu dari segi benda ataupun dari segi penghasilan angka. Ya, pastikan sesuatu itu kalau misalnya kita membahas tentang impian itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat, kita raba atau eh, kita lihat, raba ataupun kita sentuh. Ya sama ya, ataupun kita dengar. Yang bisa lihat, raba, dengar, teman-teman. Bukan saya pengen bahagiakan keluarga saya. Ya, gimana caranya bagian keluarga Anda? Apa yang Anda maksudkan dengan membahagiakan keluarga? Apakah dengan cara memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, beras ada, minyak ada, telur ada, daging ada, sayur ada, kulkas penuh terus setiap hari, atau bagaimana? Ya, harus ada wujudnya, teman-teman, untuk sebuah impian. Tuliskan nanti impian Anda. Ya, di kertas, di buku dream book Anda tuliskan. Ya, kemudian teman-teman, setelah Anda tuliskan itu, kemudian Anda baru mulai susun. Tanya ke diri saya, ke diri Anda sendiri. Agar nih, Anda catat ya, Anda catat ya. Agar saya bisa mewujudkan impian saya ini, apa yang perlu saya lakukan setiap hari? Ya, agar saya bisa mewujudkan impian saya ini, apa yang perlu saya lakukan setiap hari? Tulis, teman-teman. Banyak pun nggak apa-apa, ya. Banyak pun tak apa-apa. Saya harus ini, saya perlu ini, saya perlu ini, saya perlu ini. Tulis aja terus, ya. Nanti di perjalanannya, teman-teman ya, Anda bisa kemudian membandingkan kira-kira aktivitas mana saja yang benar-benar mendatangkan atau mempercepat atau mendekatkan Anda kepada impian Anda. Anda fokus di bagian-bagian tersebut. Ya, yang lainnya sambil iseng dikerjakan. Tapi fokuslah pada bagian-bagian atau aktivitas-aktivitas yang memang membantu Anda, mendekatkan Anda, mempercepat Anda mencapai impian-impian Anda tadi. Gitu. Oke? Dan kalau bisa, bukan kalau bisa ya, dan lakukanlah ini selama 3 bulan ke depan. Sekarang bulan September, tanggal 2 September. 10, 11, 12. 9, 10, 11. Ya. Tanggal 2 Desember. Kerjakanlah sampai tanggal 2 Desember, teman-teman. Ya. Sampai 2 Desember aja kok. Enggak, nanti tenang. Itu akan ngelanjut kok. Kalau Anda sudah melakukan selama 90 hari. Ya, karena habit Anda sudah terbangun. Ya, lakukan ini selama 30 hari dengan konsisten, dengan disiplin, dan penuh dedikasi. Apa yang dimaksud dengan dedikasi, Ko Tony? Ini kemarin dengar dari Ko Hendy itu bagus banget ya. Dedikasi adalah bagaimana ketika kita melakukan sesuatu, itu dengan roh yang menyala-nyala. Ya, dengan energi yang tinggi, dengan semangat yang tinggi, dengan antusias yang tinggi, teman-teman. Dengan penuh dedikasi bahwa saya melakukan ini yang terbaik, dedikasi itu yang terbaik. Ya, dan kalau bisa Anda bisa cari orang untuk sama-sama bareng-bareng menjalankannya selama 3 bulan ke depan. Cari teman partner lah, badi-badian, ya untuk saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mengajak. Lu udah lakukan ini belum? Anda lakukan seperti itu, teman-teman. Ya, dan ketika Anda lakukan seperti itu, teman-teman, saya yakin percaya bahwa teman-teman akan mendapatkan kesuksesan yang lebih besar lagi di bisnis kita, MC One More. Ya, mantap bulu share ini, ya.
Nomor nomor empatnya adalah investasi diri si Devi, ya, berani berinvestasi pada diri untuk dari segi energi kita, kesehatan kita, waktunya kita, dan juga dari segi pengetahuan, ya, gitu. Nah, teman-teman, baik lagi ya teman-teman ya. Jadi kita di bisnis MCI kita adalah bisnis network marketing, bukan bisnis direct selling. Jadi pastikan kita mengembangkan jaringan kita. Anda mengembangkan jaringan Anda. Jangan hanya fokus jualan, ya. Dengan kita berkembang seperti teman-teman. Kalau yang pernah saya sampaikan itu adalah we do have. Tadi Anda sudah tahu nih impian Anda apa yang nanti Anda akan bikin, ya kan? Have. Anda mau mendapatkan apa? Apa yang Anda wujudkan? Be do have. Have-nya mau dapat apa? Kemudian apa yang perlu saya lakukan untuk bisa mewujudkan impian saya? Ya kan? Do. Apa yang perlu Anda lakukan? Do. Nah, untuk bisa melakukan ini semua teman-teman, kita berbicara tentang Anda harus menjadi siapa? Apa peran yang mau Anda ambil? Yang saya sarankan adalah ambillah peran menjadi seorang leader yang aktif, yang berkarakter baik dan berintegritas tinggi. Maka ketika Anda menjadi leader yang seperti itu, Anda bisa melakukannya dengan lebih mudah, sederhana dan menyenangkan, ya. Dan hasilnya Anda bisa dapatkan. Teman-teman ya, kalau mindset Anda adalah mindset seorang miliarder di bisnis MCI, maka Anda akan menjadi seorang miliarder. So, teman-teman, buat Anda yang sudah menonton acara ini, yuk buktikan dengan cara apa? Saya nggak tahu ya, apakah Anda berani untuk kemudian mengupload salah satu yang merupakan bagian dari apa yang perlu Anda lakukan, atau Anda perlu menjadi, atau mungkin impian yang ingin Anda wujudkan di sosial media, mungkin Anda bisa tag upline Anda, atau juga yang di Facebook bisa tag ke saya. Biasanya juga tahu nih, seberapa banyak sih dari Anda yang kemudian memutuskan untuk mengambil tanggung jawab ini, untuk berkembang, untuk bertumbuh, membangun fondasi yang bagus, membangun mindset Anda untuk menjadi fondasi kesuksesan Anda di bisnis MC One More. Biar saya paham, apakah yang saya sampaikan itu Anda pahami, apakah yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk Anda, apakah apa yang saya sampaikan itu bisa membantu Anda untuk menjadi pribadi yang lebih hebat lagi di bisnis MCI. Ya, teman-teman ya. Jadi sepertinya dari saya cukup itu saja. Semoga teman-teman bisa semakin bertumbuh. Momentumnya bagus luar biasa. Pastikan teman-teman gaspol, remblong, cetak momentum, bangun momentum, dan milikilah kehidupan yang Anda idam-idamkan selama ini. Ya, yuk mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk acara kita pada pagi hari ini, Tuhan. Kami telah belajar sama-sama. Saya juga telah belajar ya Tuhan, tentang bagaimana saya bisa membangun mindset saya untuk menjadi pondasi yang lebih kuat lagi untuk kesuksesan saya di bisnis saya yang lebih besar lagi ya Tuhan. Saya percaya Tuhan, apa yang disampaikan hari ini itu juga merupakan bagian dari apa yang Kau sampaikan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa terus bertumbuh dan berkembang di bisnis kami, dan bertumbuh berkembang secara pribadi, dan bertumbuh berkembang dan membantu tim kami dan juga keluarga kami untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya Tuhan. Tuhan, izinkan kami, berikanlah kami kesehatan yang prima setiap harinya, berikanlah kami kebugaran, dan berikanlah kami kebahagiaan, agar kami bisa menjalankan bisnis kami, MCI, dengan lebih baik lagi, dengan lebih semangat lagi, dan kami bisa membantu lebih banyak orang lagi dalam menjalankan bisnis kami, MCI kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Guys, thank you for watching. Ya, terima kasih sudah ikutan dan pastikan teman-teman mendapatkan kesuksesan yang lebih besar bersama dengan MCI One More. Sukses buat kita semua. Salam maksimal dan better life with MCI One More. Dadah. Bye 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 bye.